Ya, harapan saya dengan pemerintah Kabupaten Madiun, oleh karena Meruak itu menjadi daerah embrio daripada Kabupaten Madiun, itu embrio, gitu. Sumbernya dari Meruak Kabupaten Madiun itu. Desa yang pertama adalah Desa Meruak. Itu kami mohon untuk pemerintah daerah untuk terjun ke Meruak, untuk menjadikan Meruak itu dibagukan daerah yang tertua, diberi model prasasti daerah Anda masuk desa Meruak, desa yang tertua di Kabupaten Madiun. Satu. Dan kedua kali, karena Meruak itu banyak ikon-ikon yang harus perlu digarap, misalnya rencana akan diadakan embung di desa Meruak dan sebagainya, itu saya harapkan untuk menjadi daerah wisata. Jadi kami mohon dengan orang antara Pak Bupati Madiun dan Kepala Dinas Pariwisata untuk ikut menopang, membantu, mendukung Meruak itu menjadi daerah wisata di Kabupaten Madiun, daerah ibu, daerah pertama di Kabupaten Madiun. Harapan saya. Terima kasih Mas, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan jenengan di sini begitu ya. Untuk mengangkat Desa Meruak itu yang dikatakan Desa Meruak itu adalah paling tua di Kabupaten. Sebelum Kabupaten Madiun itu ada Desa Meruak namanya sudah ada. Itu yang sebagai suatu sponsornya, sebagai seorang yang babat Desa Meruak itu yang pertama adalah namanya Dik Jaya Prabu Jayabaya. Dik Jaya Prabu S gitu ya. Dik Jaya Prabu Sri Jayabaya gitu. Itu bisa dikatakan kalau kita tarik ke belakang jauh sana adalah orang dari Kediri. Oh, dari Kediri. Ya, notabene ya Jayabaya itu atau Kameswara 1. Ya itu sejarah di situ. Itu saya berbicara ini bukan karpu diri, karena diberikan sejarah oleh orang tua yang terdahulu atau ada yang Profesor Bukhari yang memberikan petunjuk saya. Di desa saya itu ada prasasti namanya Prasasti Sang Rabat Serasali Salimarama Awalaka. Sang itu adalah seorang pembesar, Sali adalah daerah, Rabat Sera adalah perang. Jadi dia itu perang di sini menang. Oleh karena itu di situ didirikan prasasti namanya Sang Rabat Serasali Salimarama Awalaka. Itulah adanya. Itu katanya begitu. Oleh karena itu dikatakan Desa Meruak itulah desa yang tertua di Kabupaten Madiun sebelum Islam masuk di Madiun. Meruak itu yang pertama adalah agamanya adalah agama Hindu. Agama Hindu. Itu ditengeri oleh prasasti yang ada di situ. Dan pada saat itu sejarah lama dari warga saya, dari bodi saya, dari mbah saya, bahwa di situ itu nalika waktu itu di Meruak itu ada namanya ditekai tetenger gitu aja namanya. Ditekai tetenger dengan watu itu ning kuburan gitu. Dengan pohon yang dinamakan pohon runyan. Pusing besar nih. Itu bukan pohon ringin sebenarnya, bukan ringin. Pohon? Itu runyan. Oh, runyan. Runyan kata. Pohon runyan. Itu dinamakan pohon runyan dan di situ ada prasasti. Itu pada saat Suro tahun baru itu Mas ya. Itu waktu dulu itu kan agama Hindu itu tayuban itu loh. Ya tadi tiap suro itu tayuban. Karena saya menjadi kepala desa itu mulai tahun 78. 1 Juni 78. Di situ saya masih melakukan tayuban. Ya. Tapi lama-kelamaan kami rubah, kalau selamatan itu jangan di kuburan tapi di masjid atau di musola. Akhirnya begitulah ya. Yang akhirnya bisa saya sampaikan bahwa Meruak itu sebenarnya adalah daerah yang tertua. Sekali lagi tertua, daerah ibu, daerah suci, katakanlah bebas pajak kata waktu dulu katanya, zaman ratu. Namun sekarang sudah berubah lain, karena zamannya juga zaman lain. Tinggal kenangan. Ya emannya Kabupaten Madiun sendiri hanya membukukan bahwa di Meruak itu adalah desa tertua begitu aja. Tidak ada suatu pemikiran dari pemerintah daerah itu untuk mengunggulkan bahwa daerah ini adalah daerah tertua di Kabupaten Madiun. Kami tidak mengerti apakah bagaimana, saya juga tidak tahu karena situasi daerah lain. Meruak itu adalah daerah ibu yang tertua, daerah Madiun yang tertua. Tetapi di Madiun tidak pernah ada terselip di dalam pembicaraan Kabupaten Madiun. Hanya bukunya ada, memang sudah ada bukunya.
tapi tidak pernah dia direspek dengan pemerintahan. Tapi saya juga nggak apa-apa ya, kenyataannya begitu. Jadi sejarah tetap sejarah, tidak bisa hilang dari sejarah itu. Ya Mas ya. Iya. Dan intinya sebenarnya Meruak itu adalah budaya yang pertama di Kabupaten Madiun. Berarti sampai saat ini pemerintah Kabupaten Madiun belum ada Pak nggih? Belum ada interest Belum, atau respect untuk melihat desa Meruak itu banget. Bagaimana belum ada. Padahal Desa Meruak ini desa pertama kali atau tertua di Kabupaten Madiun. Itu gitu ya. Jadi begitu Mas ya. Jadi nggone iki tertua. Tetapi tidak ada perhatian. Ya. Apalagi dia itu menyumbang untuk membangun blas, tidak ada ya biasa APBD itu aja. Soalnya kan dari luar niki selama tahun sampai 30 tahun. Berarti kayak prasasti tadi Pak, itu prasasti itu peninggalan Kerajaan. atau gimana? Itu bukan peninggalan, itu adalah tetenger bahwa dia itu sang Rabatsara, artinya seorang pembesar namanya Dik Jaya Prabu itu perang itu menang begitu ya. Nah untuk menengeri bahwa kemenangannya itu dipasang prasasti itu atas kemenangannya begitu ya. Nah, dan yang korban juga banyak, Narayana atau Patih-patihnya banyak korban di sini. Di kuburan itu ada dua, sebelah selatan dan sebelah utara. Di sini penguburan daripada para pemimpin waktu itu 1000 tahun yang lalu lah, pokoknya 1000 tahun yang lalu. Itu ceritanya begitu. Kalau dulunya itu perang antara, nah ini perangnya tidak dijelaskan Mas. Jadi tidak dijelaskan. Di situ seakan-akan ada pembatasan seperti daerah barat dan daerah timur. Yang akhirnya yang barat itu ikut Mataraman, yang sebelah sini ada daerah Tapal Kuda. Seakan-akan begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa intinya Meruak itu sebenarnya daerah yang pertama di Kabupaten Madiun. Tapi sampai sekarang belum ada interesting karena tertindas. Peninggalan ini, tetenger ini kan miliknya orang Hindu. Iya kan? Agamanya Hindu. Nah sekarang dengan adanya kemajuan Islamik di Indonesia yang sudah 99%, artinya sudah 90% Islamik, kan budaya Hindu sudah terhapus. Nah itulah, itu karena situasi zaman. Namun terhapus tidak masalah gitu aja. Tidak masalah karena zaman. Namun yang dinamakan daerah ibu, daerah tertua itu harus tidak dilupakan begitu. Mestinya pemerintah daerah mengangkat begitu mestinya. Jangan dipandang dari agamanya yang sekarang sudah berubah. Tetap historis itu masih ada. Gitu. Kalau untuk yang pertama kali menemukan prasasti itu sendiri, itu di situ pernah tercatat yang menemukan di sini ini waktu dulu itu adalah Bapak Kusdim Heru Kuncoro. Kusdim Heru Kuncoro itu dosen IKIP. Sekitar tahun? Ya kalau dosen IKIP itu baru-baru saja, 70-an ke atas lah katakan. Saya juga pernah ngajar di IKIP itu juga. Iya. Namanya Kusdim Heru Kuncoro. Itu. Tapi ya terus tidak dilanjut, hanya begitu aja. Bukunya di kabupaten hanya begitu. Jadi itu penggalian lebih lanjut karena transkrip daripada tetenger itu, prasasti itu bukan di sini, tapi di Mojokerto, di Trowulan. Oh, Trowulan. Transkripnya di sana, saya suruh ngambil sebenarnya, tapi aku belum sempat ke sana Mas ya. Itu. Terus prasasti Meruak itu kalau dikaitkan sama Watu Gilang itu apa masih ada hubungannya? Hampir ada identiknya, karena model prasasti atau model apa itu namanya barang-barang antiknya sama, hampir sama. Watu Gilang itu juga sama, itu hampir sama modelnya watu andesit itu. Dengan watu gilang, dengan untuk ada namanya jambangan itu loh, untuk memandikan membaiat daripada pemimpin itu, di situ ada jambangan itu. Berarti sebenarnya di daerah Meruak ini masih banyak peninggalan sejarah. Daerah Meruak itu sebenarnya sangat banyak arca-arca yang ada di sini. Namun arca itu hilang oleh dewi. Sangat disayangkan. Jadi gini, banyak arcanya di Watu Gilang ada banyak dulu. Dan di sini juga banyak dulu, di Lewadalan itu banyak arcanya. Sekarang tidak ada karena tergusur dengan perkembangan zaman, dengan anak-anak yang baru. Itu kan
seperti sini ada Kunden. Iya. Kunden itu pekuburan panjang, ada 7 meter panjangnya. Itu batunya itu dipecahi anak-anak itu. Gitu. Jadi dipecahi, yang mecahi juga keluarga saya sendiri. Berarti acara-acara kayak gitu itu peninggalan kerajaan Mataram atau bukan. bukan Mataram gitu? Kalau Mataram enggak, Mataram kan Islamik. Oh iya, Islamis. Iya, ini Kediri. Oh. Doho Kediri. Oh, kerajaan Iya, Doho Kediri dan apa itu Mojopahit. Tapi masih tua daripada Kediri, daripada Mojopahit. Lebih tua. Tua Kediri. Iya benar, les masih tua Kediri Berarti dari Mas Roy. kemungkinan itu dulu apa perang antara Mataram kuno? Mataram kuno kan sebelum Mataram Islam. Mataram kuno. Mataram kuno. Masih Mataram kuno, Masih ya. Mataram kuno. Masih dengan istilah orang Mataram kan, Ratu Mataram itu namanya Jebeng Ontokusumo, itu namanya kan masih kuno itu. Iya. Mataram kuno sebelum Mataram. Yang peperangan antara Jebeng Ontokusumo dengan Ratu Mirah itu Iya. masih kuno, masih kabupaten yang kedua. Sebelumnya itu masih Ronggo Jumeno. Iya. Itu kan. Jadi itu benar-benar sini daerah tertua, tapi sudah dilupakan karena perkembangan zaman. Namun kalau kita kembali digali, sejarah itu akan muncul begitu. Digali bukan hanya melihat visual yang ada, misalnya prasasti peninggalan yang lain dan sebagainya. Tapi kita harus diindahkan, kita ke Trowulan untuk minta. Di sana kan juga ada, nanti mungkin masuk Google, YouTube ada di Google. Prasasti Mruwa apa dan ada itu di Google. Kalau Pak Warno sendiri yang diketahui di daerah Mruwa ini ada berapa titik situs yang pernah tercatat? Yang walaupun sekarang sudah hilang. Oh, ada di Watu Gilang ada, di sini ada, di sebelah sana Mbadalan itu ada. Banyak itu apa? Saya masih ingat saya. Anunya itu, apa itu? Bukan prasasti, arca. Ya, banyak sekali itu. Mbadalan itu letaknya di desa atau di hutan? Di desa, di tengah desa, ya di desa Sampai Mruwa. sekarang masih apa enggak? Tidak ada sama Sudah sekali, ada. dari Tegalan. Nah, Ada lagi di hutan Singget. Jadi sebelah sini Watu Gilang, di sebelah sini ada hutan Singget, ada arcanya, ada kuburannya. itu pun juga sudah hilang. Sekarang ya masih ada, Oh, sekarang masih ada. Singget. Tapi ya bentuknya kayak apa saya sih. Ya. Yang masih ada di Watu Gilang dan di Jambangan masih ada, dan artinya masih ada. Terus untuk status Mruwa sendiri sampai saat ini masih desa ya? Oh, desa. Masih desa. Sekarang yang jadi kepala desa itu anak saya, Oh, anakku. Oh iya, saya pernah mendengar cerita itu antara Mruwa sama mana ya? Daerah itu Krangkeng masih ada kaitan. Katanya Ngurawan. kalau Nguraman dulu apa kan? Krangkeng ini. Nah, gini. Mruwa itu prasasti ini ya, ada hubungannya dengan Ponorogo, Sirah Keting. oh Sirah Keting. Persis ini prasastinya. Berarti di era yang sama. Di era yang sama. Nah, itu karena perjalanan seorang pembesar tadi, kemenangan itu ke sana. Apakah itu juga termasuk apa itu ya? Hampir seperti sejarahnya Riok Ponorogo yang bagaimana itu nama? Diiring ke Ponorogo langsung ke Trenggalek, Kediri. Mungkin yang setelah perang di sini menang, dia masuk ke sana ke Kediri menjadi ratu yang dinamakan Ratu Kameswara I. Mungkin itu. Gedik Jaya Prabu Jayabaya itu kan Kediri. Iya, Kediri. Nah, orang Kediri itu dinamakan Kameswara I itu raja. Mungkin juga Mas ya. Karena menurut informasinya di sini juga ada patih raja Mesi yang ditanam di sini. Di lokasi. Iya, di belakang saya ini. Di lokasi. Patih raja Mesi, tapi tidak berbentuk sekarang. Tapi di situ memang bekas kuburan. Patih Rajek Besi itu. Tulungagung. Oh, Tulungagung. Dari Tulungagung. Ya, itu pokoknya sih zaman Hinduan lah, bukan zaman Islam. Zaman ini. Pra Islam. Gitu ya. Sebelum Islam. Sebelum kalau di bawah 600-an, Islam kan 625 masuk. Ya. Gitu. Untuk harapannya Mbak Warno ini ke pemerintah Kabupaten Madiun gimana Mbak Warno? Oh begitu. Iya. Ya, ya, harapan saya dengan pemerintah Kabupaten Madiun, oleh karena Mruwa itu menjadi daerah
embrio daripada Kabupaten Madiun, gitu, embrio, gitu. Sumbernya dari Meruak Kabupaten Madiun itu. Desa yang pertama adalah Desa Meruak. Itu kami mohon untuk pemerintah daerah untuk terjun ke Meruak, untuk menjadikan Meruak itu daerah dibakukan daerah yang tertua, diberi model prasasti daerah Anda masuk desa Meruak desa yang tertua di Kabupaten Madiun. Satu. Dan kedua kali, karena Meruak itu banyak ikon-ikon yang harus perlu digarap, misalnya rencana akan diadakan embung di desa Meruak dan sebagainya, itu saya harapkan untuk menjadi daerah wisata. Jadi kami mohon dengan orang antara Pak Bupati Madiun dan Kepala Dinas Pariwisata untuk ikut menopang, membantu, mendukung Meruak itu menjadi daerah wisata di Kabupaten Madiun, daerah ibu, daerah pertama di Kabupaten Madiun. Harapan saya hanya itu aja. Jadi untuk meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan wilayah, dan merekrut tenaga kerja yang di daerahnya sendiri begitu. Jadi umpama di situ ada ikon apa saja, misalnya untuk wisata dan sebagainya, masyarakat juga ikut di dalamnya, gitu ya. Ikut di dalamnya, ikut bekerja, ikut berdagang, jualan sesuai dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing, gitu ya. Itu harapan saya itu. Jadi jangan sampai Meruak itu dilupakan bahwa Meruak itu adalah daerah yang pertama di Kabupaten Madiun, dengan ditandai prasasti yang dinamai Sang Rabat Serasali Salimarama Awalaka. Ya, begitu. Itu informasi dari Profesor Bukhari dari Arkeologi Jakarta itu bunyinya. Karena saya sendiri tidak bisa membaca prasasti itu. Hurufnya adalah Jawa Kuna.